Data-data berada di link description box ya. Yang langkah pertama kita lakukan adalah dengan membuat data baru perusahaan dengan memasukkan nama perusahaan yaitu PT Doa Ibu selamanya dan juga memasukkan alamat. Kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian kita membuat data baru pada periode akuntansi bulan Januari sampai dengan bulan Desember pada tahun 2020. Kemudian kita men-save formatnya dengan nama PT Doa Ibu selamanya .gdb. Kemudian kita klik lanjutkan. Setelah itu kita klik lanjutkan lagi. Dan akan muncul jenis-jenis usaha. Di sini bidang usaha yang kita gunakan adalah perdagangan umum, kemudian klik lanjutkan, kemudian kita klik ya. Zahir akan membuat data klasifikasi untuk nama akun. Setelah selesai, maka kita klik OK. Kemudian akan men-setup data untuk mata uang fungsional. Kode mata uang yang kita gunakan adalah IDR dengan nama mata uang rupiah. Kemudian setup data untuk mata uang asing menggunakan kode mata uang USD dengan mata uangnya dolar. Kemudian menggunakan kurs tukarnya sebesar Rp14.391. Kemudian kita klik lanjutkan. Ya. Zahir akan membuat data klasifikasi untuk nama akun. Setelah itu akan muncul menu dashboard pada akun Zahir. Selanjutnya adalah kita akan memasukkan akun neraca. Di sini kita akan mengisi saldo awal akun. Yang pertama adalah kita mengisi kas sebesar Rp20 juta. Kemudian kita mengisi saldo akun Bank BNI sebesar Rp12 juta. Kemudian kita mengisi saldo akun piutang dagang sebesar Rp8.200.000. Kemudian kita mengisi saldo akun persediaan barang dagang sebesar Rp14.500.000. Kemudian kita mengisi asuransi dibayar di muka sebesar Rp2.350.000. Kemudian kita mengisi saldo akun kendaraan sebesar Rp100 juta. Kemudian kita mengisi saldo akun mesin sebesar Rp70 juta. Selanjutnya juga kita mengisi akumulasi penyusutan. Di sini kita mengisi akumulasi penyusutan mesin sebesar Rp7 juta. Setelah itu kita mengisi akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp10 juta. Setelah itu kita mengisi saldo akun utang dagang sebesar Rp28 juta. Kemudian mengisi saldo akun utang gaji sebesar Rp3.500.000. Kemudian mengisi saldo akun utang bank itu sebesar Rp64 juta. Kemudian mengisi saldo akun modal usaha sebesar Rp30.550.000. Kemudian mengisi laba ditahan sebesar Rp64 juta. Setelah nilainya berubah menjadi 0 pada akun sementara, lalu kita klik rekap. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan nama supplier data perusahaan. Yang pertama kita klik data-data, kemudian kita klik add data, lalu kita kemudian memasukkan nama customer. Di sini kami menggunakan perusahaan PT Selalu Bersama dengan tipenya customer dan jenisnya company. Kemudian kita klik rekam. Untuk selanjutnya kita juga klik bagian add data.
Kemudian kita memasukkan data vendor, yaitu dengan ID vendor 4, dengan tipenya vendor, dengan jenis company, dengan nama perusahaan, CV anak sehat. Kemudian kita klik rekam. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan saldo awal piutang usaha. Kita klik bagian setting, kemudian saldo awal, kemudian kita pilih saldo awal piutang usaha. Setelah itu kita klik baru, kemudian kita mengisi nama pelanggan dengan mengklik kanan kotak kecil, kemudian kita memilih customer 1 yaitu PT Sukaduka dengan tanggal 3 Desember 2019, kemudian dengan nomor invoice INP01 dengan nilai mata uangnya rupiah dan juga nilai piutangnya sebesar Rp2.200.000. Kemudian kita klik rekam. Untuk langkah berikutnya sama, kita klik baru, kemudian kita memasukkan nama pelanggan dengan mengklik kotak kecil kanan di atas, kemudian masukkan PT Selalu Bahagia dengan tanggalnya adalah tanggal 24 November 2019 dengan nomor invoice INP02 dengan mata uangnya rupiah dan nilai piutangnya sebesar Rp1.800.000. Kemudian kita klik rekam. Kemudian kita melakukan langkah yang sama dengan hal tersebut untuk pada PT-PT berikutnya. Setelah pada tahap akhir, maka total piutang usaha yaitu sebesar Rp8.200.000 akan sama seperti dengan total yang berada pada neraca. Setelah itu kita klik tutup dan mengisi saldo awal piutang usaha telah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita akan menginput kode barang perusahaan. Pada menu data-data, kita klik data produk, kemudian kita add data. Kemudian kita masukkan kode barang yaitu F01 dengan kelompok barangnya produk 1 dengan satuannya pieces yang berdeskripsikan sweater, kemudian klik rekam. Selanjutnya kita juga melakukan langkah yang sama yaitu klik add data, memasukkan kode barang F02 dengan kelompok barangnya produk dengan satuan dasarnya pieces dengan deskripsinya hoodie, kemudian kita klik dulu. Begitupun dengan kode barang selanjutnya sampai pada dengan F06.
selanjutnya adalah kita akan menginput saldo awal. Langkah pertama adalah kita klik setting, kemudian mencari saldo awal akun, kemudian kita cari saldo awal persediaan. Langkah pertama kita klik baru, lalu kita klik gudang dan memasukkan data persediaan yaitu F01 dengan stok awal sebesar 26 pieces dengan harga pokok satuan Rp50.000, kemudian kita klik rekam. Untuk langkah kedua, kita melakukan hal yang sama, yaitu dengan klik baru, kemudian pada gudang kita klik kanan dan memasukkan data persediaan F2 yaitu hoodie dengan stok awal 25 pieces dengan harga pokok satuan sebesar Rp75.000, kemudian kita klik rekam. Selanjutnya, kita klik kembali baru, kemudian kita pada bagian gudang, kita memilih data persediaan F03 dengan stok awal sebesar 17 pieces dengan harga pokok satuan Rp125.000, lalu kemudian kita klik rekam. Yang selanjutnya, kita klik baru, kemudian kita pada gudang, kita klik data persediaan F04 yaitu jaket dengan stok awal sebesar 20 pieces dengan harga pokok satuan sebesar Rp150.000, kemudian kita klik rekam. Selanjutnya juga kita klik baru, pada bagian gudang, pada data persediaan F05 yaitu kemeja dengan stok awal sebesar 50 pieces dengan harga pokok satuan Rp70.000, kemudian kita klik rekam. Untuk yang terakhir, kita klik baru, kemudian pada bagian gudang, kita pilih data persediaan F06 untuk bahan kaos, stok awalnya adalah sebesar 60 pieces dengan harga pokok satuan sebesar Rp45.000, kemudian kita klik rekam. Setelah saldo awal persediaan totalnya Rp14.500.000, maka akan sama dengan total yang ada di neraca. Kemudian kita klik tutup. Transaksi 1 tentang biaya operasional listrik dan air. Kita pilih modul kas dan bank, pilih kas keluar, lalu klik tambah data. Akun kas diisi dengan kas, penerimanya kita isi CV Cinta Sejati. Lalu klik OK. Untuk cek number dan tanggal diisi sesuai dengan transaksi, yaitu tanggal 5 Januari 2020. Double klik kodenya, lalu pilih nama akun, yaitu beban listrik dan air. Lalu klik OK. Nilainya kita isi sebesar Rp200.000. Jika sudah, klik di bagian sebesar. Jika nominal di bagian sebesar sudah sama dengan nilainya, berarti itu sudah benar. Dan jangan lupa, untuk memonya, kita isi pembayaran biaya listrik dan air CV Cinta Sejati. Jika semua bagian telah kita isi, selanjutnya kita klik rekam. Setelah itu, klik batal untuk melanjutkan transaksi berikutnya. Berikutnya, kita masuk ke transaksi kedua, yaitu tentang pembayaran piutang sebagian. Kita pilih modul penjualan, pilih pembayaran piutang usaha, lalu klik tambah data. Akun kas diisi dengan kas, darinya kita isi dengan PT Suka Duka, lalu klik OK. Untuk cek number dan tanggal diisi sesuai transaksi. Untuk cek number kita isi AB 000002 dan tanggal kita isi 6 Januari 2020. Lalu double klik nomor invoice-nya. Setelah itu klik OK. Dan jangan lupa kita isi memonya, yaitu pembayaran faktur invoice 01 dari PT Suka Duka. Karena di data transaksi tersebut, customer membayar sebesar Rp700.000, maka double klik jumlah dibayar. Lalu,
kita isi sebesar Rp700.000. Jika sudah, klik di bagian sebesar. Kita klik rekam. Klik batal. Tutup. Lalu kita masuk ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi ketiga, yaitu tentang biaya operasional, promosi, dan iklan. Kita pilih modul kas dan bank, pilih kas keluar, lalu klik tambah data. Akun kas kita isi dengan kas. Penerimanya kita isi CV damai selamanya, lalu klik OK. Untuk cek number dan tanggal, diisi sesuai dengan transaksi. Untuk cek numbernya kita isi AB 000003 dan tanggalnya kita isi 5 Januari 2020. Dan jangan lupa untuk mengisi memonya, yaitu pembayaran pemasangan iklan di e-commerce. Double klik kodenya, lalu pilih nama akun, yaitu beban, promosi, dan iklan. Lalu klik OK. Nilainya kita isi sebesar Rp500.000. Jika sudah, klik di bagian sebesar. Jika semua bagian sudah terisi dan sudah sesuai, kita klik rekam. Setelah klik rekam, kita klik batal. Tutup. Transaksi berikutnya yaitu transaksi keempat, yaitu tentang penjualan tunai. Pilih modul penjualan, pilih invoice penjualan, lalu klik tambah data. Klik nama pelanggannya, yaitu PT Jaya Abadi. Klik OK, lalu isi nomor faktur 0001, lalu isi tanggal faktur 8 Januari 2020. Karena kita jual secara tunai, maka klik tunai di pojok kanan atas. Double klik kode barang, lalu klik barang yang akan kita jual. Yang pertama ada sweater dengan nomor barang F01. Dikirimnya 3 unit dengan harga satuannya Rp100.000. Jadi totalnya sebesar Rp300.000. Yang kedua ada dress dengan nomor barang F03. Dikirimnya 2 unit dengan harga satuannya Rp150.000. Jadi totalnya sebesar Rp300.000. Yang ketiga ada jaket dengan nomor barang F04. Dikirimnya 1 unit dengan harga satuannya Rp175.000. Jadi totalnya sebesar Rp175.000. Karena ketiga barang tersebut dikenakan pajak senilai 10%, maka kita mengklik pajak, lalu pilih VAT. Setelah itu enter. Dan setelah itu, klik tanggal pengiriman 20 Januari 2020, klik salesman, jika masih kosong atau tidak ada, klik baru, isi atas nama Rahmalita. Setelah selesai kita isi, klik rekam, lalu klik OK. Jika semua bagian sudah terisi dan ditotal setelah pajak nominalnya sudah sesuai dengan data di transaksi, klik rekam. Setelah itu, klik batal untuk melanjutkan transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya yaitu transaksi kelima, tentang pembelian tunai. Pilih modul pembelian, pilih invoice pembelian, lalu klik tambah data. Klik nama pemasok dan kita isi PT Kita Bahagia, lalu klik OK. Setelah itu, isi nomor pembelian dengan 0002 dan isi tanggal faktur yaitu 9 Januari 2020.
Karena kita membeli secara tunai, maka klik tunai di pojok kanan atas. Double klik nomor barang, lalu klik barang yang kita beli. Yang pertama, ada dress dengan nomor barang F03, diterimanya 3 unit dengan harga satuannya sebesar Rp122.000. Jadi totalnya sebesar Rp366.000. Yang kedua ada jaket dengan nomor barang F04. Diterimanya 5 unit dengan harga satuannya Rp150.000. Jadi totalnya sebesar Rp750.000. Karena ada biaya pengantaran, klik tanda segitiga di biaya-biaya lain. Pilih beban pengiriman, lalu klik lanjutkan. Setelah itu, kita isi nominal biaya pengantaran sebesar Rp20.000. Setelah itu, isi tanggal pengiriman yaitu tanggal 10 Januari 2020. Selanjutnya, klik bagian pembelian, lalu klik OK. Jika semua bagian sudah terisi dan di total setelah pajak nominalnya sudah sesuai dengan data transaksi, kita klik rekam. Setelah itu, klik batal untuk melanjutkan transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya yaitu transaksi ke-6 tentang penjualan kredit dengan uang muka. Pilih modul penjualan, pilih uang muka penjualan, lalu klik tambah data. Akun kas diisi dengan kas, klik pelanggan yaitu PT Sukaduka, lalu klik OK. Selanjutnya isi tanggal 15 Januari 2020. Isi bagian sebesar yaitu senilai Rp200.000. Selanjutnya isi memo uang muka penjualan PT Sukaduka. Lalu klik rekam. Setelah klik rekam, lalu muncul perincian uang muka penjualan dan sudah kita update, dan di kolom nilai ada tanda checklist, berarti itu sudah sesuai dengan data transaksi yang ada. Klik tutup, pilih invoice penjualan, lalu klik tambah data. Double klik nama pelanggan yaitu PT Sukaduka, klik OK. Isi nomor faktur 0003, lalu isi tanggal faktur 15 Januari 2020. Double klik kode barang, lalu klik barang yang akan kita jual. Yang pertama ada sweater dengan nomor barang F01, dikirimnya 5 unit dengan harga satuannya sebesar Rp75.000, jadi totalnya sebesar Rp375.000. Yang kedua ada kemeja dengan nomor barang F05, dikirimnya 2 unit dengan harga satuannya sebesar Rp90.000, jadi totalnya sebesar Rp180.000. Yang ketiga ada kaos dengan nomor barang F06, dikirimnya 5 unit dengan harga satuannya sebesar Rp65.000, jadi totalnya sebesar Rp325.000. Setelah itu, klik tanggal pengiriman 20 Januari 2020. Karena tidak ada, klik baru, lalu isi atas nama Satika, klik OK. Selanjutnya kita isi term pembayaran. Hari diskon diisi 10. Hari jatuh tempo diisi 30. Diskon awal diisi 2%. Denda keterlambatan diisi 0%. Lalu klik OK. Karena di awal kita sudah menginput uang muka penjualan, selanjutnya kita klik tanda segitiga yang dibayar atau uang muka. Klik OK. Jika semua bagian sudah terisi dan di saldo terhutang, nominalnya sudah sesuai dengan data di transaksi, klik rekam, klik batal, tutup. Berikutnya transaksi ke-7, yaitu tentang pembelian tunai. Pilih modul pembelian, pilih invoice pembelian, lalu klik tambah data. Klik nama pemasok dan kita isi PT Selalu Aman, lalu klik OK. Setelah itu, isi nomor pembelian dengan 0004 dan isi tanggal faktur yaitu 17 Januari 2020. Karena kita membeli secara tunai, maka klik tunai di pojok kanan atas.
double klik nomor barang, lalu klik barang yang kita beli. Yang pertama ada sweater dengan nomor barang F01, diterimanya 2 unit dengan harga satuannya sebesar Rp50.000. Jadi totalnya sebesar Rp100.000. Yang kedua ada hoodie dengan nomor barang F02, diterimanya 2 unit dengan harga satuannya Rp75.000. Jadi totalnya sebesar Rp150.000. Yang ketiga ada kemeja, diterimanya 2 unit dengan harga satuannya sebesar Rp70.000. Selanjutnya, klik bagian pembelian lalu klik OK. Setelah itu, isi tanggal pengiriman yaitu tanggal 20 Januari 2020. Jadi totalnya sebesar Rp140.000. Karena ada biaya pengantaran, klik tanda segitiga di biaya-biaya lain. Pilih beban pengiriman, lalu klik lanjutkan. Setelah itu, kita isi nominal biaya pengantaran sebesar Rp30.000. Jika semua bagian sudah terisi dan ditotal setelah pajak nominalnya sudah sesuai dengan data transaksi, kita klik rekam. Setelah itu, klik batal untuk melanjutkan transaksi berikutnya. Tutup. Transaksi selanjutnya adalah transaksi ke-8, yaitu tentang penjualan tunai. Pilih modul penjualan, pilih invoice penjualan, lalu klik tambah data. Klik nama pelanggannya yaitu PT Utama Kreasi. Klik OK. Isi nomor faktur 0005, lalu isi tanggal faktur 19 Januari 2020. Karena kita menjual secara tunai, maka klik tunai di pojok kanan atas. Double klik kode barang, lalu klik barang yang akan kita jual. Yang pertama ada sweater dengan nomor barang F01, dikirimnya 5 unit dengan harga satuannya sebesar Rp75.000. Jadi totalnya sebesar Rp375.000. Yang kedua ada kemeja dengan nomor barang F05, dikirimnya 2 unit dengan harga satuannya sebesar Rp90.000. Jadi totalnya sebesar Rp180.000. Yang ketiga ada kaos dengan nomor barang F06, dikirimnya 5 unit dengan harga satuannya sebesar Rp65.000. Jadi totalnya sebesar Rp325.000. Setelah itu, klik tanggal pengiriman 20 Januari 2020. Klik salesman atas nama Satika, klik OK. Jika semua bagian sudah terisi dan ditotal, setelah pajak nominalnya sudah sesuai dengan data di transaksi, klik rekam. Setelah itu, klik batal untuk melanjutkan transaksi berikutnya. Berikutnya masuk ke transaksi 9, yaitu tentang pembayaran piutang. Pilih modul penjualan, pilih pembayaran piutang usaha, lalu klik tambah data. Akun kas diisi dengan kas, darinya kita isi PT Utama Kreasi, klik OK. Untuk cek number dan tanggal diisi sesuai dengan transaksi. Untuk cek numbernya AB 000004 dan tanggalnya diisi 22 Januari 2020. Double klik nomor invoice-nya, klik INV 03, lalu klik OK. Untuk memonya, kita isi pembayaran faktur INV 03 dari PT Utama Kreasi. Jika sudah, klik di bagian sebesar. Jika di bagian sebesar muncul nominal yang sama dengan jumlah yang dibayar, berarti data tersebut sudah sesuai. Setelah itu, klik rekam, lalu klik batal. Jika muncul menu perincian pembayaran piutang usaha, klik tutup untuk melanjutkan transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya, transaksi ke-10 tentang penjualan tunai. Pilih modul penjualan, pilih invoice penjualan, lalu klik tambah data.
klik nama pelanggannya yaitu PT Anak Sehat. Klik OK, lalu isi nomor faktur 0006. Setelah itu, isi tanggal faktur 19 Januari 2020. Karena kita jual secara tunai, maka klik tunai di pojok kanan atas. Double klik kode barang, lalu klik barang yang akan kita jual. Yang pertama ada jaket dengan nomor barang F04 dengan harga satuannya sebesar Rp175.000. Jadi totalnya sebesar Rp525.000. Yang kedua ada kaos dengan nomor barang F06 dengan harga satuannya sebesar Rp65.000. Jadi totalnya sebesar Rp455.000. Pengiriman, klik salesman atas nama Satika, klik OK. Setelah itu, klik tanggal pengiriman 20 Januari 2020. Jika semua bagian sudah terisi dan ditotal setelah pajak nominalnya sudah sesuai dengan data di transaksi, klik rekam. Setelah itu, klik batal. Kita sudah sampai di akhir video. Terima kasih sudah menonton.